Selamat datang di YouTube channel Visi. Di video kali ini, saya akan membahas tentang klasifikasi media pembelajaran. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Visi Gina Becra Beno dengan NIM 14144231100, kelas 5A pagi SD, Universitas Negeri Gorontalo. Dibuatnya video ini untuk memenuhi penugasan mata kuliah media dan sumber belajar yang diampu oleh Dr. Rustam I. Hussein, MPD. Latar belakang. Media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Alat bantu yang awalnya digunakan untuk menerangkan pelajaran adalah alat bantu visual, yang dapat memberikan pengalaman pada siswa yang berguna untuk mendorong motivasi belajar siswa. Dengan berkembangnya teknologi alat bantu, pembelajaran pun semakin banyak, mulai dari media visual, audio, dan audiovisual. Oleh karena itu, pengklasifikasian media penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan agar tidak salah dalam penggunaannya. Di video kali ini, kita akan melihat klasifikasi menurut para ahli. Di sini kita ada 5 ahli, yaitu yang pertama Kip dan Dayton pada tahun 1985, yang kedua ada Lessing, Pollock, dan Ray Gattehouse pada tahun 1992, yang ketiga ada Self dan Glasgow pada tahun 1990, yang keempat ada Greelands dan Ellie, dan yang kelima ada Setyasari dan Sikabuden pada tahun 2005. Menurut ahli yang pertama ada Cape dan Dayton pada tahun 1985. Cape dan Dayton pada tahun 1985 mengelompokkan media ke dalam 8 jenis, yaitu yang pertama media cetakan. Media cetakan meliputi bahan-bahan yang disiapkan di atas kertas untuk pengajaran dan informasi, misalnya buku teks, lembaran penuntun, penuntun belajar, penuntun instruktur, brosur, dan teks terprogram. Yang kedua adalah media pajang. Media pajang pada umumnya digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan kelompok kecil, misalnya papan tulis, flipchart, papan magnet, papan kain, papan buletin, dan pameran. Yang ketiga ada OHP dan transparansi. Transparansi yang diproyeksikan adalah visual baik berupa huruf, lambang, gambar, grafik, atau gabungannya pada lembaran tembus pandang atau plastik yang dipersiapkan untuk diproyeksikan ke sebuah layar atau dinding. Yang keempat ada rekaman audio tape. Pesan dan isi pembelajaran dapat direkam pada tape magnetik sehingga hasil rekaman itu dapat diputar kembali pada saat yang diinginkan. Selanjutnya yang kelima ada seri slide atau film bingkai. Dan flip strip adalah sebuah film transparansi yang berukuran 35 mili dengan bingkai 2x2 inci. Bingkai tersebut terbuat dari karton atau plastik. Film bingkai diproyeksikan melalui slide proyektor. Program kombinasi film bingkai bersuara pada umumnya sekitar 10-30 menit dengan jumlah gambar 10-100 buah. Yang keenam, penyajian multi-image. Media berbasis visual atau image dapat memberikan hubungan antara isi materi pembelajaran dengan dunia nyata. Bentuk visualnya berupa gambar presentasi seperti gambar, lukisan, atau foto yang menunjukkan bagaimana suatu benda. Diagram yang melukiskan hubungan konsep, organisasi, dan struktur materi. Yang ketujuh ada rekaman video dan film hidup. Film atau gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame, di mana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis, sehingga pada layar terdapat gambar hidup. Dan yang kedelapan adalah komputer mesin yang dirancang khusus untuk memanipulasi yang diberi kode, mesin elektronik yang otomatis melakukan pekerjaan dan perhitungan sederhana dan rumit. Satu unit komputer terdapat atas 4 komponen dasar, yaitu input seperti keyboard dan writing pad, prosesor yaitu CPU yang merupakan unit pemproses data yang diinput. Kemudian ada penyimpanan data atau memori permanen atau ROM dan sementara RAM. Dan output yaitu monitor dan printer.
Yang kedua ada Lessing, Pollock, dan Regetlund mengklasifikasikan media ke dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama media berbasis manusia, seperti guru, instruktur, tutor, main peran, dan kegiatan kelompok. Yang kedua ada media berbasis cetak, yaitu buku, penuntun buku latihan, alat bantu kerja, dan lembaran lepas. Yang ketiga ada media berbasis visual, seperti buku, alat bantu kerja, bagan, grafik, peta, gambar, transparansi, dan slide. Yang keempat ada media berbasis audiovisual, seperti video film, program slide tab, televisi. Dan yang kelima ada media berbasis komputer, seperti pengajaran dengan bentuk komputer, interaktif video, dan juga hypertext. Yang ketiga ada Sells dan Glasgow pada tahun 1990 mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan perkembangan teknologi. Mereka membagi dua kategori luas, yaitu media tradisional dan media teknologi mutakhir. Media tradisional terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama ada visual diam yang diproyeksikan seperti proyeksi tak tembus pandang, proyeksi overhead, slide, film strip. Terus yang kedua ada visual yang tak diproyeksikan, yaitu gambar, poster, foto, charts, grafik diagram, pameran papan info, dan papan bulu. Yang ketiga ada audio, yaitu rekaman piring, pita kaset reel, triget juga ada. Terus yang keempat ada penyajian multimedia, seperti slide plus suara, tape, multi-image. Yang kelima ada visual dinamis yang diproyeksikan seperti film, televisi, dan video. Kemudian ada cetak sendiri seperti buku, modul tes program, workbook, majalah ilmiah berkala, lembaran lepas atau handbout. Selanjutnya ada permainan seperti teka-teki dan simulasi. Dan yang terakhir ada realita seperti model atau eksperimen contoh manipulatif. Eksperimen itu kayak kebun binatang seperti contoh asli. Terus yang kedua ada manipulatif, itu peta dan boneka. Selanjutnya adalah pilihan media teknologi mutakhir, terbagi menjadi 2, yaitu media berbasis telekomunikasi. Itu isinya ada telekonferen dan kuliah jarak jauh. Terus yang media berbasis mikroprosesor adalah komputer asisten, instruction atau pembelajaran dengan bentuk komputer, permainan komputer, sistem tutor intelijen, interaktif, hypermedia, dan contact video device. Ada Gerlach dan Ellie yang mengklasifikasikan media berdasarkan ciri-ciri fisiknya ke dalam 8 tipe. Nah, apa aja kah tuh? Yang pertama ada benda sebenarnya atau realita seperti orang, kejadian, objek, atau benda tertentu. Terus yang kedua ada presentasi verbal media cetak, di mana kata-kata yang diproyeksikan melalui bingkai film slide, transparansi, cetakan di papan tulis, dan juga majalah dan papan tempel. Yang ketiga ada presentasi grafis, berbentuk bagan, grafik, peta, diagram, lukisan, poster, dan kartun, dan juga karikatur. Yang keempat ada potret diam atau still picture. Potret yang diambil dari berbagai macam objek atau peristiwa yang mungkin dapat dipresentasikan melalui objek buku, film rangkai, film bingkai, atau majalah surat kabar. Yang kelima ada film atau motion picture. Film atau video tape dari pemotretan perekaman benda atau kejadian sebenarnya, maupun film dari pemotretan gambar animasi. Yang selanjutnya ada rekaman suara atau audio record, yaitu rekaman suara saja yang menggunakan bahasa verbal maupun efek suara musik, sound effect. Terus ada program, terkenal pula dengan istilah pengajaran berprogram, yaitu sekuen dari informasi baik verbal, visual, ataupun audio yang sengaja dirancang untuk merangsang adanya respon dari pelajar. Ada pula yang dipersiapkan dan diprogram melalui mesin komputer. Dan yang terakhir ada simulasi penerimaan situasi yang sengaja diadakan untuk mendekati atau menyerupai kejadian atau keadaan sebenarnya. Misalkan, perilaku bagaimana seorang supir ketika sedang mengemudi yang ditunjukkan pada layar video atau film. Pendapat yang kelima adalah dari Setiosari dan Sikabuden pada tahun 2005 mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan 5 kategori, yaitu yang pertama klasifikasi media berdasarkan bentuk dan ciri fisiknya, kemudian jenis dan tingkat pengalaman yang diperoleh, kemudian persepsi indera yang diperoleh, penggunaannya,
dan hierarki pemanfaatannya. Yang pertama ada klasifikasi berdasarkan bentuk dan ciri fisiknya. Terbagi menjadi 4. Yang pertama media pembelajaran 2 dimensi, di mana media ini tidak menggunakan proyeksi dan berukuran panjang kali lebar saja, sehingga hanya bisa diamati dari satu arah pandang. Contohnya peta, gambar bagan, dan semua jenis media yang hanya dilihat dalam satu sisi saja. Yang kedua, media pembelajaran 3 dimensi. Media ini juga tanpa menggunakan media proyeksi, tetapi memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, sehingga dapat diamati dari seluruh sudut atau pandangan mana saja, seperti meja, kursi, mobil, rumah, gunung, dan sebagainya. Yang ketiga adalah media pandang diam, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang hanya menampilkan gambar diam di layar atau tidak bergerak, misalnya foto, tulisan, atau gambar binatang yang dapat diproyeksikan. Keempat adalah media pandang gerak, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang dapat menampilkan gambar bergerak di layar, termasuk media televisi dan video tape record, termasuk media pandang gerak yang disajikan melalui layar screen di laptop atau komputer dan layar lainnya. Selanjutnya, klasifikasi menurut jenis dan tingkat pengalaman yang diperoleh. Terdapat 3 klasifikasi jenjang pengalaman ini. Yang pertama adalah pengalaman langsung atau real life experience, berupa pengalaman langsung dalam suatu peristiwa, first hand experience, maupun mengamati kejadian atau objek sebenarnya. Kedua ada media pengalaman tiruan, berupa tiruan atau model dari objek atau benda yang berwujud model tiruan. Tiruan dari situasi melalui dramatisasi atau sandiwara dan berbagai rekaman atau objek atau kejadian. Dan yang ketiga ada pengalaman dari kata-kata atau words only, berupa kata-kata lisan yang diucapkan, rekaman kata-kata dari media perekam, dan kata-kata yang ditulis maupun dicetak. Yang ketiga ada klasifikasi berdasarkan indera yang diperoleh. Secara umum, penggolongan media ini dibedakan menjadi 3, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Terdapat penggolongan media pembelajaran lanjutan sebagai berikut. Yang pertama ada media audio. Media audio adalah media yang menghasilkan bunyi. Terus yang kedua ada media visual, yaitu media visual 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang ketiga ada media audiovisual yang dapat menghasilkan rupa dan suara dalam satu unit media, seperti film, bersuara, dan televisi. Yang keempat ada media audio mention visual, yaitu penggunaan segala kemampuan audio dan visual ke dalam kelas, seperti televisi, video tape atau kasete record, dan juga sound film. Terus yang kelima ada media audio still visual, yaitu media lengkap kecuali penampilan motion atau geraknya tidak ada, seperti sound film strip, sound slide, dan rekaman still pada televisi. Selanjutnya ada media audio semi mention atau media yang berkemampuan menampilkan titik-titik tetapi tidak bisa mentransmit secara utuh suatu mention yang nyata. Misalnya ada teleworking dan juga recording teleworking. Nah, contoh dari media mention visual itu ada silent visual atau film bisu dan juga flop film. Kalau dari media still visual itu ada gambar slide, film strip, OHP, dan transparasi. Dari media audio sendiri ada telepon, radio, audio tape record, dan juga audio disc. Dan dari media cetak itu simbol-simbol tertentu. Klasifikasi yang keempat adalah klasifikasi berdasarkan penggunaannya. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada media pembelajaran yang penggunaannya secara individual seperti laboratorium bahasa, IPA, IPS, serta laboratorium pusat sumber belajar. Terus yang kedua ada media pembelajaran yang penggunaannya secara kelompok, misalnya film dan slide. Dan yang ketiga ada media pembelajaran yang penggunaannya secara massal seperti televisi. Selain 3 hal di atas tadi, ada juga dikelompokkan berdasarkan sifat modernitasnya. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada ruang kelas otomatis, di mana ruang kelas yang dapat diubah-ubah fungsinya secara otomatis, seperti guru tinggal menekan tombol untuk menciptakan perubahan kelas besar menjadi kelas kecil atau diskusi. Yang kedua ada sistem proyeksi berganda, suatu sistem ruang proyeksi yang melengkapi ruang kelas otomatis, yang memungkinkan proyeksi bahan-bahan melalui berbagai proyeksi secara terkoordinasi. Dan yang ketiga ada sistem interkomunikasi,
yaitu sistem ini dibuat dalam rangka pengajaran secara massal, di mana programnya di-TV-kan. Sistem ini digunakan untuk beberapa kelas dalam suatu sekolah maupun oleh beberapa sekolah. Untuk memelihara interaksi dan partisipasi siswa, setiap kelas disediakan media interkomunikasi. Dan klasifikasi yang terakhir adalah klasifikasi berdasarkan pemanfaatannya. Semakin rumit jenis perangkat media yang dipakai, semakin mahal biaya investasinya. Semakin susah pengadaannya, tetapi juga semakin umum penggunaannya dan semakin luas lingkup sasarannya. Sebaliknya, semakin sederhana jenis perangkat medianya, semakin murah biayanya, semakin mudah pengadaannya, sifat penggunaannya semakin khusus, dan lingkup sasarannya terbatas. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah ada beberapa pendapat menurut beberapa ahli mengenai klasifikasi media yang seperti kita pelajari tadi, ada 5, dan juga terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing media tersebut. Itulah tadi materi tentang klasifikasi media pembelajaran. Terima kasih telah bersama saya. Saya harap kamu bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. Semoga beruntung. Sampai jumpa lagi.